ikut Tuhan, lalu istrinya pun akhirnya seperti meninggalkan dia. Jadi itu pun menjadi sesuatu yang tantangan di dalam pemuritan. Ya begitulah. Itu satu dari antara sekian banyak kasus-kasus yang harus kita layani, harus kita selesaikan, harus kita bantu mereka, dorong mereka menjadi seseorang orang yang hebat di kemudian hari. Nah, jadi kita perlu waktu, prosesnya, sabar, ulet kita. Jangan jangan jadi orang yang mau semuanya cepat. Ya, demikian. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ini adalah hari yang terakhir. Tantangan pemuritan masa kini. Ada sebuah tantangan. Ya, tapi tantangan yang saya mau ambil ini dari konteks era digitalisasi. Jadi kita sekarang dunia berubah dengan begitu cepat. Kita memang di dalam memuridkan orang juga harus melakukan perubahan metode, ya, isi yang disampaikan atau Injilnya itu tidak berubah, tapi metodenya di dalam pemberitaan itulah yang harus mengalami perubahan. Bagaimana isi dari pemuritan yang namanya teaching, coaching, dan fathering itu memang tidak berubah, tapi metode yang dipakai untuk teaching dan coaching juga itu mengalami perubahan. Kita harus berubah karena dunia ini begitu cepat berubah. Nah, tantangan gereja ini dia dampak negatif dari perkembangan zaman. Jadi ada dampak yang negatif memang yang ini menjadi sebuah tantangan waktu kita melakukan pemuritan. Mengapa? Karena gadget atau handphone yang kita di tangan dipegang itu bisa memberi dampak negatif memang. Maksudnya apa? Orang lebih suka belajar dari gadget itu daripada belajar dari kita. Jadi mereka lebih senang karena di sana terdapat ribuan atau katakanlah begitu banyak bahan-bahan begitu. Tapi belum tentu benar. Dan pada akhirnya pengetahuan yang begitu banyak yang sudah ada, tetapi moralitasnya itu menurun di dalam gereja. Nah, inilah memang tantangan juga. Nah, jadi pemuritan kita di dalam gereja menjadikan kita harus ekstra memang di dalam memuridkan, ekstra sabar, ya, ekstra selain ekstra kita sabar, ekstra juga kita di dalam memberikan waktu, perhatian, memang begitu. Itulah penurunan moralitas. Coba lihat kondisi gereja hari-hari ini juga. Akibat dari era digitalisasi itu kan. Pornografi begitu kuat sekali. Ya. Di dalam gereja dengan di luar gereja sama saja. Orang-orang di dalam gereja dengan di luar gereja. Nah, inilah yang jadi tantangan. Makanya pemuritan itu, era digitalisasi itulah yang sekarang begitu berubah cepat, kita harus mampu juga menggunakan digitalisasi itu untuk kita memuridkan pada akhirnya. Dan itu tantangan bagi kita. Dan tantangan gereja lagi yang ketiga itu kurang pengetahuan pemahaman tentang doktrin kekristenan. Nah, ini gampang menyesatkan memang. Jadi banyak orang ya gampang sesat. Jadi yang pertama dampak negatif dari perkembangan zaman atau era digitalisasi, penurunan moralitas, dan akhirnya doktrin kekristenan yang hakiki, yang sudah baku, yang harusnya itu menjadi pegangan panduan hidup, itu menjadi melenceng. Karena kurang pengetahuan, pemahamannya. Jadi yang dia buat apa? Doktrin menurut dia sendiri. Ditambah lagi ketika dia belajar dari YouTube,
ya dari sosial media, di mana yang dia dapat itu adalah pengertian-pengertian yang salah. Nah, ini yang akhirnya harus betul-betul ekstra benar-benar kita mengajarkan kepada jemaat tentang doktrin. Itulah menjadi salah satu fungsi kita bicara pemuritan karena ada teaching di dalam itu. Kemudian ketika kita mau melatih seseorang di dalam gereja, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri juga memang. Karena nggak mau dia untuk dimuridkan. Dia mau senang saja. Dia mau datang seperti ya di restoran, masuk dia di gereja gitu ya. Dia merasa bahwa ya sudah, aku udah gereja nih, aku sudah bayar persembahan nih, aku udah bayar perpuluhan, apa lagi sih? Jangan ganggu saya, jangan tanya-tanya kehidupan saya. Begitu dia. Nah, itulah tantangan gereja hari ini. Makanya memang saudara-saudaraku, kita harus betul-betul mencari memang dalam gereja orang yang memang mau dimuridkan. Betul-betul. Dimulai dari yang kecil yang memang kita bisa yang mau. Itu aja. Apalagi Anda misalnya kita memulai pelayanan itu bukan dari metode pemuritan. Tapi metode yang sepertinya mungkin dari KKR. Lalu dari gereja A pindah ke gereja kita karena sakit hati di sana. Nah yang kayak gitu itu pasti kan tantangan tersendiri bagi kita. Pasti itu tantangan tersendiri. Saya yakin mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ngalamin seperti itu. Tapi percayalah Tuhan pasti akan tolong ya kalau kita memang memulainya lagi ya. Nah, sekarang ada satu yang disebut dengan digital native. Digital native itu adalah orang-orang ini ya yang lahirnya itu dengan menggunakan digital, era digital. Jadi generasi baru itu biasanya kelompok usianya menurut Mark Prensky, digital native, kelompok yang saat mulai belajar menulis sudah mengenal internet atau saat ini berusia di bawah 24 tahun. Nah, ini juga menjadi tantangan kita, 24 tahun ke bawah sekarang. Jadi anak-anak muda itu harus dimuridkan cepat. Kalau tidak, maka sosial media itulah yang akan memuridkan mereka. Maka televisi itulah yang memuridkan mereka. Jadi ini tantangan besar bagi kita, Bapak Ibu. Saya sendiri terus terang dalam gereja, saya masih terus bergumul bagaimana lagi Tuhan begitu. Jadi kita punya ibadah, misalnya di dalam ibadah kita itu ada ibadah satu itu anak-anak pelajar biasa banyak sekali itu kalau dikumpulkan semua ya. Tetapi yang biasanya ibadah 50-60-an orang begitu. Tetapi pertanyaannya bagaimana cara memuridkan mereka dengan betul-betul sesuai dengan konteks zaman ini. Nah, itu tantangan lagi. Perlu pergumulan di dalam diri. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang baik dalam konteks pemuritan maksud saya. Maka tentunya kita pun sebagai hamba Tuhan juga harus belajar. Dunia internet juga harus belajar. Jangan sampai buka email pun tak tahu. Nah ini pula kan susah. Bagaimana kita mengetik Microsoft Word misalnya contoh. Nah, inilah tantangan juga. Kalau orang yang seusia-usia saya lah di atas 50, ini menjadi sebuah kesulitan memang. Bermain dengan digitalisasi. Handphone yang dipegang, kan ada yang aneh menurut saya. Dibelikan anaknya handphone yang begitu canggih, tapi yang dia gunakan hanya apa? Handphone yang begitu canggih. Hanya untuk telepon, SMS,
WA, Facebook, udah itu aja. Tapi handphonenya canggih, iPhone. Lucu memang. Nah, itu artinya memang harus belajar betul. Jadi nggak gampang. Jadi kalau mau memuridkan generasi yang di bawah 24 tahun, maka tidak ada cara lain. Kita harus mengerti tentang digitalisasi sedikit banyaknya ya. Sosial media sedikit banyaknya. Dan karena kita akan memuridkan mereka dengan menggunakan itu. Karakteristiknya digital native ini adalah akrab dengan teknologi digital sejak lahir dan mengadaptasi cara belajar, cara berpikir, cara hidup dengan dunia digital secara alami. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, coba bayangkan, bisa dibayangkan bagaimana mereka beradaptasi cara belajar berpikir mereka dengan apa yang mereka tangkap dari internet. Nah, itu sebabnya perlu kita arahkan memang kalau mereka mau belajar menangkap suatu ilmu atau apapun dari internet, perlu kita bersama-sama menemani supaya mereka juga tahu yang ini nggak boleh, yang ini nggak pas begitu. Nah, ini menjadi tantangan lagi. Bagaimana kita memuridkan pornografi yang begitu kuat sekali. Sekarang sudah melanda banyak anak-anak muda, bapak-bapak juga, dan mama-mama juga sekarang lebih mengerikan lagi. Ngeri sedap sekarang. Bayangkanlah mama-mama sekarang. Sejahat-jahatnya laki-laki kulihat. Ada juga itu mama-mama lebih jahat dari laki-laki lagi sekarang. Perempuan bisa lebih jahat dari laki-laki. Wah itu kan ngeri. Contohnya aja lah. Lebih terkenal nenek sihir daripada kakek sihir. Nah, itu kan ngeri tuh. Mak lampir lebih terkenal dari Pak Lampir. Nah, ini ngeri-ngeri sedap memang. Nyi Roro Kidul, kuntilanak itu perempuan semua itu. Jadi ini bagaimana caranya kita memang memuridkan generasi itu yang menggunakan era digital ini ya, digital native ini ya. Ini penting, tantangan bagi kita. Tantangan betul. Biarlah kita menggeluti ini Bapak Ibu di dalam generasi muda yang ada di dalam gereja kita. Karena generasi muda sudah banyak pula saya lihat ditinggalkan. Dalam konteks pemuritannya itu ditinggalkan. Karena memang tidak ada dari sisi finansial, tidak dapat apa-apa, katakan begitu. Kalau memuridkan misalnya atau mengunjungi keluarga keluarga, ya itu biasanya adalah sedikit dananya, uangnya. Nah, itu juga menjadi sebuah catatan. Oke, selanjutnya, jadi teknologi yang begitu luar biasa, mempengaruhi cara dia mendapatkan informasi. Informasi didapatnya, cara dia berpikir, cara dia berkomunikasi. Saya saja melihat anak saya berbeda sekali. Bayangkan kalau ada orang dalam satu rumah, dia berkomunikasi dengan orang tuanya pakai apa? Pakai WA. Sudah makan nak? Dijawab anaknya dari dalam kamar. Belum katanya. Coba bayangkan itu ngerinya itu. Bagaimana lah itu caranya itu? Nah, itu mempengaruhi itu. Sehingga susah berkomunikasi. Diam di kamar. Tidak ada mau bergaul keluar. Asik dengan teknologi yang sudah ada di dalam kamar. Karena sudah dipasangkan internet wifi. Tidak lagi bergerak. Tidak lagi bergaul. Nah, itulah teknologi mempengaruhi sekali. Ini jadi tantangan bagi kita dalam pemuritan Bapak Ibu. Tantangan betul. Karena mempengaruhi semuanya itu. Cara belajar juga. Cara belajar apalagi. Saya sendiri harus akui. Cara belajar saya
Udah jauh beda dengan cara belajar saya kira-kira 10 tahun yang lalu lah begitu. Udah belajar berbeda betul. Udah gunakan internet semua. Makanya saya harus memfilter. Dalam dunia teknologi ini filter. Pelajaran-pelajaran apa. Misalnya kalau saya mau mendengar seorang pengajar Alkitab yang saya recommended lah untuk diri saya begitu ya. Belajar. Oh maka cara belajar saya sudah berbeda sudah. Kalau dulu nulis-nulis semua sekarang bisa saya ketikkan saja di laptop, bisa saya ketik saja pakai tangan saya di handphone. Jadi berbeda. Belajar bisa di mobil, pasangkan apanya, linknya sudah apa, dengerin dia khotbah, dengerin pengajar, udah bisa. Cara belajar itu semuanya begitu luar biasa. Itu sebabnya sekarang dunia pendidikan, Menteri Pendidikan kita memberikan sebuah acuan dibilang sekarang merdeka belajar. Jadi merdeka belajar ya dimanapun dia bisa belajar memang. Kenapa? Dunia internet. Akhirnya karena semua itu akhirnya mempengaruhi cara hidupnya, perilakunya. Nah, inilah bagaimana menghadapi situasi, bagaimana menghadapi orang tua, orang yang lebih tua, bagaimana berhadapan dengan kesusahan. Ini sudah sulit jadinya. Ya, tidak tahu. Nah, melalui pemuritan ini penting sekali untuk kita bisa mempengaruhi mereka. Itulah tantangan kita memang. Karena mereka sudah dicekokin, sudah diisi dengan informasi-informasi yang tidak benar mungkin. Cara berkomunikasi yang salah mungkin. Nah, itulah dia. Jadi informasi itu begitu banyak sekali. Overload. Berlimpah. Kualitas informasi akhirnya tidak bisa difilter lagi bagaimana ya. Kemudian lagi sumber-sumber informasi itu tidak lagi menjadi teknologi. Sekarang juga di mana nanti perundang-undangan atau hukum atau apapun sudah ada di aplikasi itu. Jadi masyarakat biasa pun nanti bisa untuk menjadi apa ya pembela bagi dirinya dengan melalui itu. Maka nanti pekerjaan pengacara apa itu tidak lagi digeluti, tidak lagi diminati. Sudah ada semua begitu. Information sourcesnya itu sudah ada. Itu bakalan terjadi dalam dunia teknologi yang sekarang ini. Maka sebabnya kita gereja harusnya melakukan perubahan. Sayangnya kan banyak gereja nggak melakukan perubahan. Tiap minggu ya udah datang ibadah, ya kebaktian nyanyi-nyanyi, bergetar-getar, ya udah begitu pulang, khotbah habis pulang. Nah, inilah yang menjadi sebuah kesulitan. Sementara dunia sudah berubah cepat. Ya, ini menjadi sebuah tantangan ya. Jadi informasi akhirnya harus disaring. Ya, difilter dia, disaring betul. Informasi harus disaring dengan baik. Nah, kemampuan menyaring informasi inilah yang harusnya juga dalam pemuritan kita bagi orang-orang muda ini terutama ya, dia harus mampu, jangan terima semuanya apa saja. Iya, coba ya, coba. Ada yang bilang kamu dapat hadiah 150 juta. Wah, itu kan informasi. Dengan begini, klik link ini. Nah, dikliknya link itu. Masuk di dalam jebakan itu kan. Akhirnya dicuri semua datanya. Besok lusa uang di bank. Di mana dia ada, hilang semua. Udah dicuri. Itulah informasi yang nggak difilter. Apalagi investasi bodong lagi. Enggak, kalau begini taruh maka uangmu akan begini, akan berlimpah.
Nanti akan menjadi ganda dari 50 juta jadi 100 juta dalam 6 bulan. Mau aja. Investasi-investasi bodong begitu. Akhirnya hancurlah gitu. Nah, di dalam pemuritan, hal-hal yang seperti ini perlu kita jalankan, perlu kita tekankan sama mereka. Supaya mereka jangan terjebak dan jatuh. Karena memang inilah kondisi bahan-bahan pemuritan kita itu bicara tentang hidup sehari-hari. Kondisi zaman itu. Jadi isi teachingnya tidak semuanya itu berbau kayak rohani, tetapi berbicara tentang dunia zaman kini. Kekinian begitu. Nah ini memang dalam konteks pemuritan begini betul-betul kita harus selektif betul. Apa yang mau disampaikan itu. Filter. Atau celakanya kita bilang kita pembimbing. Lama kita pula yang ditipu. Percaya pula investasi bodong. Astagfirullah. Pendetanya pun ketipu. Aduh Tuhan tolong. Macam mana ceritanya begitu? Itu berarti pendetanya itu harus dimuridkan dulu itu harusnya. Harus dimuridkan lah itu pendeta itu. Kacau-kacau itu. Nah itu terjadi loh Bapak Ibu. Saya menemukan di kami di Nias terjadi. Nangis sejadi-jadinya sudah hilang uang tadi semua. Ditanya, kenapa bisa gitu? Ya karena sudah yakin kali. Di telepon percaya dia. Yang berbagai hal. Tak taunya yang dimasukkan investasi adalah uang persembahan. Habislah udah. Negara udah kacau lah semua. Jadi saudara-saudara, pemuritan itu sekali lagi tidak hanya bicara teoritis. Tapi hidup bagaimana masa kini, kekinian. Itu harus juga disampaikan. Itulah tantangan kita hari-hari ini. Jadi informasi akhirnya mempengaruhi relasi. Ya. Cara berkomunikasi kita jadinya banyak relasi tapi dangkal. Karena melalui dunia internet. Tidak lagi dari hati ke hati bisa. Tidak lagi memiliki sebuah kerinduan dari hati bertemu. Bayangkan ya, kadang-kadang perlu sentuhan. Oleh karena informasi itu tadi, teknologi yang begitu luar biasa ini, nggak ada lagi sentuhan. Yang ada cuman penyampaian berita-berita saja. Memang ada relasinya, ada hubungan, tapi dangkal. Ini juga menjadi sebuah tantangan. Tidak gampang, saudara-saudaraku, tidak gampang. Dan dari awal saya sudah katakan, pemuritan kalau benar-benar kita mau jalankan, tidak gampang. Butuh kasih karunia Tuhan, butuh kita doa sungguh-sungguh. Jangan menyerah. Kenapa ya? Karena memang itu amanat agungnya. Tuhan Yesus itu amanat agung buat kita, itu amanat agungnya. Nah, kalau cuman ya tahu teori-teori saja, ya sudah saya sudah mengajar, saya sudah dapatkan sesuatu materinya ini, materi kuliah begini-begini. Ya, Anda memang punya gelar. Banyak orang bergelar hari-hari ini. Tapi konsepnya apakah praktek atau tidak? Karena amanat agung itu praktek, bukan teori. Makanya saya dorong Bapak Ibu melakukannya. Ya, walaupun saya tahu, tengok, coba lihat ini tadi yang dinyatakan kawan-kawan yang lain tadi. Itu kan mulai kelihatan sulit. Ya, tapi saya berharap kita tidak undur. Saya berharap kita tidak menjadi orang yang akhirnya berkata, sudahlah susah pun pemuritan ini. Sudahlah kembali aja kita. Pokoknya kebaktian tepuk-tepuk tangan. Nyanyi dah khotbah dah pulang. Kembali lagi kita. Seperti yang dahulu dalam gereja. Nggak ada regenerasi pemimpin yang mau kita siapkan. Nggak ada lagi orang-orang yang betul-betul memiliki
karakter yang betul-betul seperti Kristus. Saya menemukan ini saya memang suka itu ya, suka apa namanya itu, melihat setiap gereja, kawan-kawan saya kunjung, saya suka gitu ngobrol sama Pak Pendeta, cerita bagaimana kondisi. Saya belajar juga gitu. Tapi dari semuanya, saya mendapati ada beberapa yang menurut saya pembagian dari gereja lah. Kalau ini tafsir saya ya bagi saya. Yang pertama adalah gereja yang memang pendetanya itu berkarisma betul. Itu kalau khotbah harus pendetanya luar biasa lah berkarisma. Tapi ada yang kedua, itu Pak Pendeta atau Gembala itu memiliki orang-orang yang dekat dengan dia, bersama dengan dia. Tetapi setelah saya tanya-tanya memang, yang dekat ini siapa? Hanya keluarganya. Adik istrinya, adik suami, atau itu ada keponakannya. Gereja begitu dia mainnya. Terus ada lagi yang lain lagi, gereja itu punya staff full timer, staff full time. Itulah yang mengerjakan semuanya A sampai Z. Digajilah itu semuanya. Pokoknya apa saja tuh. Tapi Pak Pendeta ini tenang saja. Dia katanya hanya doa dan firman. Ya nggak salah sih, nanti nggak ada juga. Tapi ada lagi jenis yang lain. Ada gereja di mana dia memang sederhana, apa namanya, kalau khotbah itu ya pokoknya sederhana, tidak terlalu tinggi-tinggi kali ilmu apanya, tapi dia mampu untuk membapai orang-orang di bawahnya. Yang artinya orang-orang di bawahnya itu menghormatin dia, menjadi bapak. Ya, itulah yang dia didik mereka. Wah, saya pikir dengan berbagai hal yang saya lihat, suka ke desa, kecamatan, atau ke kota-kota lain saya melihat, maka saya mengambil kesimpulan memang pada akhirnya bahwa kalau tipe gereja seperti A, misalnya seperti itu, saya sudah bisa katakanlah dulu memprediksikan, wah ini nanti ke depannya akan sulit begini. Wah kalau ini nanti mati Bapak Gembala ini akan, wah kacau lah gereja ini. Nah itu udah ada apanya gitu. Kayak seperti di dalam apa ya, kalau kita sudah mengamat-amati ini, kemana nanti ini gitu. Saya bukan Tuhan, bukan. Saya bukannya mau menghakimi, tidak. Tapi dari semua itu maksudnya menjadikan saya berbenah diri. Supaya saya tahu bahwa saya harus mempersiapkan jemaat tuh beginilah nanti. Dan pada akhirnya kesimpulan saya adalah saya harus memuridkan orang di bawah saya. Itulah yang paling penting. Saya tidak terlalu terpengaruh dengan jumlah bilangan yang banyak. Tetapi bicara tentang siapa orang di bawah saya. Nah itulah yang sekarang saya bisa saksikan bagaimana orang-orang yang di bawah itulah yang memimpin jemaat. Buka pos PI, dialah yang menjadi gembala. Tidak lagi diharapkan dari STT-STT. Saya tidak katakan STT tidak baik ya saudara. Tapi terus terang mohon maaf kalau saya bilang. Kalau udah STT dia masuk di Jakarta. STT-nya di Jakarta. Tak mau balik lagi cuy. Mana mau dibalik lagi ke Nias. Mana mau dia lebih bagus di tempat Pak Pendeta Ferry Kapoyos lah. Udah banyak di situ. Salam tempelnya pun besar. Mana mau lagi di Nias. Di Nias mau melayani apa? Hanya 2 sisir pisang dibawa pulang. Kalau tempat Pak Ferry Kapoyos bisa lah minimal 500 sejuta. Nah itu artinya bahwa saya harus mempersiapkan gereja itu dengan orang yang saya muridkan sendiri. Saya nggak mau mengandalkan, mengharapkan lagi dari luar STT. Bukan, sekali lagi, saya tidak katakan STT salah, sesat. Tidak, tidak, tidak. Bagus itu, bagus. Tapi maksud saya itulah dari penilaian saya yang akhirnya membawa saya kepada sebuah kesimpulan penting bahwa pemuridan harus saya lakukan di dalam gereja.
Nah, ada pula yang teman bilang, oh saya sudah memuridkan Pak di gereja. Oh iya, mana pemuridan mana? Orang-orang yang Bapak muridkan. Inilah Bapak saya murid. Mereka ada dalam pengajaran terus. Ada training yang saya buat begini. Oh, oke, oke. Terus siapa gininya? Yang mana? Yang mana yang bisa bersama dengan Bapak? Nah, jadi rupanya teachingnya yang cuman jalan. Coachingnya nggak jalan. Fatheringnya juga belum masuk. Sementara kalau kita mau pemuritan, teaching, coaching, dan juga fathering itu harus ada. Gitu. Sampai seberapa jauh dia bisa cerita pada kita. Sampai seberapa jauh dia bisa aman dengan menceritakan semuanya pada kita. Nah, itulah pemuritan itu, saudara-saudara. Nangkep ya kira-kira ya. Kan kadang ada orang yang di training misalnya, udah masuk training, udah pengajaran, udah bagus kelihatannya. Tapi ilmunya, otaknya yang canggih, memang luar biasa. Ayat-ayat firman tahu dia. Dia bisa melayani ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi kita tidak pernah cek hidup rumah tangganya. Bagaimana dia dengan istrinya? Bagaimana dia dengan anak-anaknya? Bagaimana dia mengatur uang dalam dirinya? Wah, banyak loh Bapak Ibu. Berat memang. Bagaimana dia dengan orang yang ada di sekitarnya? Itu perlu sebuah relasi yang baik terus-menerus, saling percaya dan mempercayai kita bagaimana menjadi mentornya. Nah, kalau itu tidak ada, biasanya pemuritan itu belum jalan secara maksimal. Jadi ingat, pemuritan itu tujuannya kan Tuhan bilang, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Tujuannya memang adalah menjadi penjala manusia. Bagaimana dia memuridkan orang lain lagi. Bermultiplikasi, bahasa kerennya bilang kan bermultiplikasi. Nah, ini perlu terus. Ya wanita, kalau kami di Nias memang agak tabu. Kalau laki-laki gabung dengan perempuan begitu. Tapi sekarang memang saya lihat sudah mulai berkurang sih ya. Tapi kalau memang seperti itu ya udah pemuritan ibu-ibu dengan ibu-ibu supaya bisa terbuka padanya. Bapak-bapak dengan bapak-bapak. Pemuritan pria, pemuritan para ibu, wanita, begitu kan. Sementara kalau kelas pengajaran atau training, digabung semua. Mendengarkan firman yang disampaikan. Pengertian pengetahuannya kan. Itu baru satu langkah. Coachingnya bagaimana melatih mereka. Nah, itu perlu. Bagaimana mereka bicara fathering dengan kita. Itu pun perlu lagi tambahan-tambahannya. Yang harus ada di dalam kelompok pemuritan. Nah, itu tantangannya semakin berat. Ya, saya khawatir dengan apa yang saya bagikan ini udah mulai ada yang stres ini. Ya, udah mulai stres ini. Ah, ngeri kali pemuritannya rupanya Bapak ini. Ah, kupikir gampang aja dulu kan pemuritan gampangnya semuanya. Haleluya, haleluya, mandiri ini bergetar haleluya. Dalam namanya dalam selesai pemuritan. Tangan dalam nama Yesus. Asal jangan gila aja. Ini susah. Udah pas yang stres ini yang saya sampaikan ini. Mulai bingung dia. Mata kuliah berbahaya ternyata gitu ya. Selesai kuliah langsung sudah botak semua nih. Udah botak nih ya gitu. Makanya apa yang saya sampaikan ini inilah yang menjadikan banyak gereja tidak mau lagi memang. Padahal itulah sebenarnya yang penting begitu. Iya kan? Jadi kalau kita lakukan itu, gereja semakin militan, tapi juga kuat untuk masa depan. Kuat untuk masa depan, bukan sekarang. Masa depan begitu. Nah, kan jadi kalau seperti saya, kalaupun saya misalnya berhalangan tetap misalnya, ya jauhlah dari kita untuk cepat meninggal. Tapi kalau meninggal dulu, saya nggak terlalu ragu. Sudah ada kok orang-orang itu yang bisa atur.
Dan nggak juga lah saya paksakan anak saya yang jadi pemimpin. Nggak juga. Walaupun sah-sah saja. Tapi saya Jangan tidak. cepat-cepat. Ah, lah, udah mulai ngamuk istriku. Jangan cepat-cepat. Saya kan kasih contoh aja. 100 tahun, Pak. Kan atau berhalangan tetap kan. Iya kan? Ya kita memang harus bersiap itu. Begitu. Bayangkan tadi ini kita sudah bertambah berat karena era digitalisasi ini. Tapi ya itulah harus kita hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, zaman sedang berubah. Oke, saya lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal begini, perkembangan teknologi ini membangun atau merusak? Nah, pertanyaan saya pada saudara. Perkembangan teknologi bagaimana? Membangun atau merusak? Jawab saya, mungkin ada yang bisa jawab. Membangun atau merusak? Tergantung orangnya. Pak Bisa Bambang membangun, Sugiarto bilang tergantung orangnya. Ya Pak, Ya. betul. bisa Maksudnya membangun, bisa orangnya merusak. gimana, Pak? Orangnya jelek maka Iya. merusak. Orangnya cantik makanya membangun. Bangun, Pak. Yang orangnya yang selalu Pak. mengikuti Rusak, ya pasti rusak. dan taat pada Tuhan, ataupun Oke. dia jauh dari Tuhan. Baik. Yang lain? Tergantung yang pengajarnya. Ini sobolin nih. Tergantung dari pengajarnya. Wah, ini. Kalau pengajarnya sehat ya pasti sehat ya. Oke, Ibu Esther, Silalahi, tergantung apa itu? Tergantung penggunaannya, Pak. Tergantung penggunaannya. Yang lain? Sama Pak, tergantung penggunaannya. Kalau orang memakai dengan untuk negatif pasti hasilnya negatif juga. Kalau orang memakai dengan positif ya pasti positif. Oh, dia menggunakannya. Oke, Iya, tergantung mental seseorang, Pak. mental. Iya. Tergantung Seperti apakah Kalau orang salah menggunakannya pasti merusak diri, Pak. Oh, Atau Kalau salah. saya sih tergantung HP yang dipakai Pak. Hati yang dipakai. Iya, kalau HP-nya jadul ya nggak akan merusak. Betul, Pak. seperti sebuah pisau Pak yang tajam gitu. HP jadul ya, Bisa Pak? membunuh, Ah, bisa didapat. Pisaunya mau Karena digunakan. tumpul, HP jadul masih tumpul. Oke lah, oke. Perkembangan teknologi membangun, Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya bukan salah teknologinya. Teknologi tadi tergantung bagaimana sebabnya. Jangan alergi dengan teknologi. Maka oleh karena itu saya mengajak kita, mari kita memuridkan orang dengan menggunakan teknologi juga. Begitu. Jangan alergi dengan teknologi itu. Kalau seperti apa yang Bapak Ibu katakan tadi kan. Jadi pilihan itu ya ada pada kita. Kita mau jadikan teknologi itu menjadi merusak kita atau mau menjadi membangun kita, yaitu pilihan pada kita. Itu sebabnya gunakanlah teknologi itu untuk membangun orang lain. Termasuk gunakanlah teknologi itu untuk apa? Memuridkan Penginjilan, muritan. penginjilan. Ya, betul, penginjilan. Penginjilan. Iya, benar sekali. Tergantung kita, pilihan kita mau menggunakannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, tantangan yang tadi dikatakan teknologi yang bagaimana dampak negatifnya itu dan bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berkomunikasi, semuanya yang memang mempengaruhi orang. Sekarang coba kita gunakanlah itu, teknologi itu dengan baik. Misalnya kalau kita bicara, ya,
kita sampaikan, ngobrol begitu. Misalnya pemuritan itu. Alangkah baiknya kalau kita memang waktu menyampaikan sesuatu mungkin bisa direkam dengan wajah kita. Contoh nih. Tidak lagi main ketik-ketik-ketik begitu. Cuman memang ya harus diakui paketnya juga harus agak besar sedikit kan begitu dia. Jangan pula nanti nggak terkirim-kirim nih. Kenapa nih Pak? Yang ada paketnya bro, habis ya macam mana mau terkirim kan? Harus ada paketnya juga ya kan. Jadi memang kita bisa duduk direkam sedikit begitu, menyampaikan saudara-saudaraku, misalnya contoh, kita belajar gini, mari kita tetap berdoa. Bukankah firman Tuhan bilang begini-begini? 1-2 menit. Nah, itu bisa juga. Nah, lalu mereka ditanya tanggapannya bagaimana dengan menggunakan teknologi juga. Atau bisa menggunakan seperti kita inilah, Zoom. Gitu. Bisa juga kan? Nggak ada yang salah. Mari gunakan teknologi. Dan jangan alergi dengan teknologi. Baik, saya lanjut ya, karena waktu kita. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita memanfaatkan teknologi? Ini pertanyaannya. Atau kita yang dimanfaatkan teknologi? Jadi kita memanfaatkan teknologi atau dimanfaatkan oleh teknologi itu sendiri? Kita lah yang atur gitu. Pilihan pada kita. Jadi kita manfaatkanlah teknologi itu sesuatu yang baik. Dengan demikian, jadikanlah teknologi itu adalah sebuah jawaban untuk menjadi alat dalam memuridkan di era digitalisasi ini. Dijadikan alat. Ini sengaja saya tambahkan karena kondisi masa kini. Ya, supaya kita belajar, supaya kita mengerti. Teknologi itu harus digunakan dengan bijak. Dengan baik. Ya. Jangan pula ada kita, Bapak Ibu Pendeta, ada pula rekaman atau download daripada porno pula di handphonenya. Laptopnya disidak. Udah bahaya kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Itulah yang disebut dengan kita manfaatkan teknologi jadinya itu. Untuk yang negatif, yang merusak itu. Dengan demikian, pemuritan menggunakan teknologi, banyak dapat bahan belajar firman. Teknologi itu bahan-bahannya untuk belajar firman di situ. Gunakanlah itu. Jangan sampai salah. Begitu. Yang kedua, kapanpun, dimanapun, bisa kita membagikan firman Tuhan. Teknologi yang namanya handphone kita. Kita coba mulai bagikan sesuatu dalam kelompok pemuritan kita yang kecil tadi. Kita kan membuat grup WA. Itulah pelan-pelan kita masuki. Belajar firman bisa melalui chat, grup, dan lain-lain. Dalam chat kita bersama itulah kita belajar. Jangan sampai hanya firman yang apa yang selama ini kita tahu. Belajar terus. Upgrade diri kita. Saya pun sampai hari ini terus belajar. Dan tidak mau berhenti belajar karena ya dunia cepat berubah. Mungkin orang bilang ngapain lagi udah belajar, udah tua aja, udah umur juga udah setengah abad gitu. Tak bisa, harus belajar. Nah, yang luar biasanya ini tadi yang dikatakan Pak Ari Sobin tadi ya. Ujung hanya melalui jari. Ayat penginjilan bisa menjangkau. Pak Ari Sobolim tadi bilang ya itu sampai ke seluruh dunia, ke ujung bumi bisa. Cuman kalau Anda mau masuk ke ujung bumi misalnya di Afrika, atau Anda mau masuk ke daerah Amerika Latin,
Ya harus tahu lah bahasanya juga kan, itu aja persoalannya kan. Kita pakai bahasa Inggris, itu pasti sudah bisa. Sampai kita bisa banyak tempat. Kalau cuma bahasa Nia saja dipakai, ya mohon maaf lah, hanya untuk Nia saja lah, nggak bisa laku jumbuki kan. Kan itu dia masalahnya. Google Translate, Pak. Google Translate. Google Translate. Pakai Google Translate pun ternyata belum ada bahasa translate-nya sih. Ini harus disertai pula dengan sebuah kemampuan berbahasa. Begitulah dia. Nah, relasi bisa semakin mudah. Jauh pun dia, misalnya pindah dia, harus keluar dari kota kita, dia pindah kemana saja di seluruh dunia loh saudaraku, bisa kita teleponan. Saya punya teman-teman di Australia itu bisa teleponan, di Korea Selatan bisa saya teleponan. Jadi itu kemarin itu di India, dari Nagaland bisa. Itulah hebatnya teknologi. Jadi kita tidak alergi. Oleh karena itu, bijaklah menggunakan teknologi, itu akan menyelamatkan hidup Anda. Saya rasa tidak banyak lagi saya mau katakan pada saudara. Selesailah sudah pelajaran kita, ya. Dan saya sangat berharap apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 5 kali atau 6 kali pertemuan, saya lupa, 5 kali saya bersalah. Maka saya berharap kita semua bisa mempraktekkan pemuritan ini. Dan kita akan melihat tahun depan muncul orang-orang yang kita bimbing itu menjadi luar biasa. Jadi anak-anak rohani kita yang akhirnya mereka akan menjadi orang yang lebih hebat daripada kita, menjadi lebih luar biasa daripada kita. Nah, itulah dia, saudara-saudaraku. Oke. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira dari pelajaran ini, sebelum saya tutup dan kita, tolong di mute yang lain ya, yang belum apa, supaya bisa jelas. Pertanyaan saya adalah, dari pelajaran khusus pada hari ini, adakah yang bisa kasih respon supaya jangan supaya saya saja yang bicara? Bisakah respon apa yang Bapak Ibu tangkap, sesuatu yang baru? Mungkin ada kesimpulan-kesimpulan di mana saya pun bisa menuliskan itu menjadi bekal saya, bahan saya juga untuk di kemudian hari. Silakan, saya beri waktu kesempatan kepada siapa saja boleh. Apa yang didapat dari pelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Iya, Pak. Ya, Pak Denny Yusuf Dulu, Pak. Ya, jadi dari apa yang Pak dosen sudah jelaskan tentang fungsi teknologi digital ini di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam pemuritan ini, kami merasa bahwa ini sangat-sangat membantu, dan dari penjelasan ini ya kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam menguasai teknologi ini, dan juga bahasa tadi Pak, nanti bisa tambah kursus bahasa ini, ya, termasuk bahasa Ibrani Yunani ini Pak nanti. Wah, ya. luar biasa ya. Oke. Iya, kan kita mau belajar ini. Ya, yang jelas bahwa tergantung kita dalam penggunaan ini, ya Tuhan pasti akan menolong kita sehingga hal-hal yang negatif, dampak-dampak yang negatif itu, ya terhindarlah dari kita semua. Yang kita tidak penasaran dengan hal itu dan coba-coba mau berseluncur di sana,
Dan kita bisa menahan diri, kan bisa saja hamba Tuhan ini ada penasaran, ingin tahu ada apa di sana. Tapi kita bersyukur bahwa yang kita dapat menggunakan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, kita mau perbuat untuk Tuhan, sehingga kita terlindung dari dampak-dampak yang negatif. Dan kita menggunakan teknologi ini untuk penjangkauan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Makasih Pak. Makasih Pak, terima kasih. Untuk kuliah malam ini. Baik Pak. Oke, silakan ada yang lain. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Ibu. Silakan Ibu. Grace. Ya, habis ini baru Pak Itolo ya. Ya, silakan Ibu Grace. Ya, kesimpulannya menurut saya adalah di dalam era digital ini kita semakin dipermudah mencari banyak jiwa-jiwa yang akan kita muridkan, semakin luas menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk dimuridkan. Ya, seperti itu Pak. Bagus. Ibu menggunakan teknologi dengan benar. Baik. Pilihan ada pada Ibu ya. Bagus sekali. Oke, terima kasih Pak Ito. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah yang kelima pertemuan tentang pemuritan ini. Nah, jadi kalau saya mengambil kesimpulan ini di dalam diri saya khususnya ini ya Pak. Ya. Tantangannya begitu besar di dalam pemuritan ini. Tapi kenapa enggak terjadi? Karena selama ini kita terlalu nyaman dengan keadaan kita. Nyaman maksudnya, udah melayani selama ini kan, udah menggembalakan. Nah, jadi perkiraan kita ya udah cukup lah sampai di situ. Gitu. Nah, tetapi setelah kita mempelajari tentang pemuritan ini, ya banyak hal yang saya dapatkan Pak. Artinya begini, terutama saya yang harus berubah. Berubahnya begini, dengan meninggalkan kenyamanan selama ini. Kalau saya bilang, selama ini ya banyak hal yang belum saya lakukan di dalam hal ini. Ya, maksudnya mungkin hanya untuk selama ini di dalam gereja itu ya seperti yang Bapak bilang tadi, datang ibadah, nyanyi-nyanyi, bubar. Nah, tapi rupanya di dalam pemuritan ini, ya mau tidak mau harus terutama tadi berkorban ini. Artinya berkorbannya dari segi apa saja harus dikorbankan. Terutama karena saya jujur saja Pak, mungkin Bapak lihat keadaan kami ya. Bapak sudah pernah datang di sini. Nah, satu tantangan terbesar bagi saya memuridkan mereka ini, jujur saja itu 90% orang kita nias. Dan orang kita nias ini begitu berat bagi saya, bukan berat untuk karakternya yang tidak berubah gitu. Nah, satu tadi yang saya ambil poin yang Bapak kasih tahu, bahwasanya kalau saya berhalangan tetap, gimana ini nanti ke depan. Nah, ini satu tantangan bagi saya Pak. Gereja udah siap, tiba-tiba Pak Itolo ya berhalangan tetap. Ini bisa goto-gotoan orang ini di dalam. Nah, jujur saja belum ada persiapan sampai di situ. Nah, kalau saya lihat dari keadaan mereka, jujur saja Pak, manusianya ya kalau ibadah sukacita, tapi itu tidak pernah ada perubahan. Nah, bagaimana mau dimuridkan? Nah, ini satu yang seperti yang dibilang oleh siapa tadi, Pak Ayub ya. Ya kan?
Nah, itu hampir sama. Saya pikir tadi ketika dia berbicara, oh iya, jemaah saya pun seperti itu. Nah, itu mengenai pemuritan, Pak. Jadi artinya terlalu nyaman selama ini. Ya, nyaman dengan keadaan, kita kirain udah melayani, udah khotbah, ya kan? Udah mengajar, tapi rupanya tidak. Ya, tidak seperti itu yang harus dilakukan di dalam pemuritan ini. Nah, tentang teknologi ini, Pak, jujur saja, saya masih banyak hal yang saya kirain teknologi ini selama ini asal apa yang Bapak bilang tadi, cukup dengan WA, cukup nih. Ya memang selama ini saya tidak begitu peduli dengan keadaan itu. Ya kan? Nah, jadi lewat pengajaran ini, Pak, pelajaran ini, saya banyak dapat perubahan pikiran. Paling tidak saya harus mulai belajar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Itolo. Bapak tidak usah stres karena 90% orang, paling berapa ratus lah Pak, paling 100, 150 lah kan orang-orang niasnya di situ. Ya kan? 78 kakak, Pak. Nah, itulah. Itu Bapak itu, saya satu pulau loh Pak di pundak saya. Pulau saya. Bayangkan banyaknya itu manusia itu Pak. Ya kan? Bapak belum apa-apa 78 kakak udah stres. Ya kan? Saya satu pulau bagaimana hadapinya lah gitu kan. Nah, intinya begini Pak, sekali lagi Bapak carilah orang-orang yang memang punya hati. Nah, dalam GKB itu kan GKB ada punya buku. Mulailah dari situ misalnya, mulai teachingnya mulai dipakai dulu teaching, pengajarannya pelan. Dari situ ada berapa orang yang memang Bapak lihat memang lulus dia. Nah, kalau kami misalnya teachingnya kalau pengajaran itu dia kalau 2 kali nggak datang dia nggak lulus. Apa boleh buat begitu. Dan di dalam pengajaran itu biasanya itu kan buku yang ada ini khusus yang GKB itu ada buku pengajaran itu harusnya itu kalau kami di Gunung Sitoli itu ada bahasa teduhnya itu Pak. Jadi topiknya apa, bahasa teduhnya ada. Jadi bahasa teduh setiap hari dia akan buka Alkitab sebagai bahasa teduhnya. Dia harus tulis, dia harus buat buku, lalu dia foto itu dan dia berikan kepada pengajar melalui WA. Nah, itulah pengajar lihat, cek jawaban-jawabannya. Nah, itu contoh. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh yang ini ternyata ini bagus nih. Ini mau nih. Karena ada yang nggak mau, ya sudah yang nggak mau nggak apa-apa. Kita cari yang mau saja. Misalnya pun kalau seperti kami, ini baru selesai dasar kekristenan 2. Ada 17 orang yang apa? Yang selesai cuma 11. Ya nggak apa-apa, 11 aja. Dia dapat sertifikatnya memang kan. Begitu. Jadi memang harus terus dicoba. Gagal dengan metode ini, jangan menyerah. Apalagi, bagaimana? Tanya Tuhan, berdoa lagi. Ya, begitu. Karena pemuritan itu harus. Tidak boleh berhenti. Dan tidak boleh kita seperti Bapak bilang tadi, sudah nyaman, sudah khotbah. Apalagi kalau sudah ada perpuluhan dikasih, sudah aman, ya kan, sudah bisa hidup. Nah, nggak bisa seperti itu. Ya, demikian. Terima kasih Pak Itolo untuk apanya. Baik, saya izin ke satu lagi Pak. mungkin. Siapa satu? Saya Pak. Boleh saya, boleh. Ya, makasih. Siap. Oh, ya lanjut. Bah, ayo Pak Joni dulu, baru setelah itu. Pak, silakan. Saya lihat tadi dalam pemuridan tadi ada yang disebut dengan teaching, coaching, dan fathering. Sepertinya kita sebagai teacher, sebagai coachnya adalah berada pada level superior. Dan orang-orang binaan kita ada di bawah. Bisa nggak ditambahkan dalam pemuridan itu ada yang namanya friendship. Artinya kita tidak sama dengan mereka dalam sisi behavior, kebiasaan mereka, tidak. Tapi ada connection, ada hubungan, ada komunikasi di dalamnya. Mereka bisa menganggap kita sebagai teman. Tidak menganggap sebagai superior yang selalu ada di atas. Ketiga-tiga itu superior semua itu. Pelatih, guru, seorang bapak. Jadi selalu yang di atas gitu. Sehingga ada jarak. Ketika kita pakai friendship di dalamnya atau fellowship, persahabatan di antaranya, mungkin ada satu waktu di mana dia akan melihat, oh dia itu guru saya, dia itu adalah
pemimpin saya, tapi dia adalah sahabat saya. Jadi dia mau curhat, dia yang mau datang kepada kita pada saat dia lagi susah, lagi butuh ditemani bicaranya. Itu yang saya lihat. Kemudian yang kedua, saya ada melihat bahwa rata-rata teknologi yang dibuat adalah untuk maksud baik. Rata-rata semuanya itu. Contoh, waktu ditemukan bom bom atom, ya, atau bom itu untuk menghancurkan gunung, mengambil batu bara itu. Tapi lama kelamaan bom itu digunakan untuk maksud yang jahat, gitu ya. Nah, demikian juga HP dan segala macam. Nah, sama saya pikir juga ketika kita menciptakan anak binaan kita, itu dengan maksud baik itu tentunya kan ya, itu dengan maksud baik. Tapi kalau itu tidak diarahkan dengan baik, tidak dibimbing terus, ya, pasti itu akan bisa dipergunakan oleh yang lain untuk dia atau diarahkan, dimuridkan oleh teknologi sehingga dia menjadi jahat kembali. Jadi makanya muncul satu statement, kalau kita tidak memuridkan generasi, maka teknologi yang akan memuridkan mereka. Dan kita sudah tahu hasilnya kalau teknologi yang menghasilkan mereka. Yang ketiga, Pak, tadi yang saya baca bahwa kita harus menggunakan teknologi. Sampai batas mana kita menggunakan teknologi? Contoh, kalau teaching, sekarang sudah online, dia masukkan materinya dalam website dan orang langsung bisa belajar dari situ. Coaching, apa coaching juga bisa dimasukkan situ dan fathering juga bisa dimasukkan di situ? Atau tidak semua juga bisa dimasukkan di situ. Karena kalau fathering kan lebih seperti yang Bapak sebutkan tadi, ditanya bagaimana keadaannya, berdoa untuknya, nggak mungkin dengan media juga kan. Kayak website harus didoakan dia, tapi mungkin lewat HP, WA mungkin masih bisa lah Pak. Jadi mungkin ada batas-batasannya juga. Saya pikir itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Joni. Kita perlu membedakan apa yang disebut dengan metodenya kita dengan kita menjadikan diri kita dengan orang-orang yang di bawah kita itu sebagai apa? Status kalau dalam metode di dalam kita benar sekali memang kita jadikan jadi pertemanan. Tetapi itu kan bukan sebuah metodenya sebenarnya. Kita pertemanan, tapi kita harus jadi guru membimbing dia. Ya, kalau misalnya dia mau cerita curhat semua apanya, boleh-boleh. Kita jadikan kita teman, memang seperti itu. Itu sebabnya tidak boleh kita menjadi superior tadi, oleh karena kita menjadikan murid itu muridku. Dari awal. Bukan murid Kristus. Kita harusnya mengarahkan orang yang kita bimbing itu kepada Kristus, bukan kepada kita. Kan udah dibilang untuk pelajaran kita, muridku itu murid Kristus. Jadi kita memang mendoakan mereka, kita mengarahkan mereka. Itu semua supaya mengarah hidupnya, fokusnya kepada Kristus. Karena yang mengubahkan bukan kitanya. Roh Kuduslah yang akan mengubahkan. Itu sebabnya kita perlu mendoakan dia setiap hari, membagikan kebenaran. Bicara superior yang tadi dikatakan, itu bicara superior itu ada di dalam diri kita kan. Kalau kita tidak mau menjadi superior dengan semuanya itu kan di dalam diri kita itu ada bahwa kita pertemanan dengan orang. Kalau kita melihat bagaimana Paulus mendidik, memuridkan Timotius, ada saatnya sampai dia pun mengatakan bahwa Timotius itu adalah teman sekerjanya. Jadi ada pertama dia jadikan itu muridnya, seorang murid. Terus kemudian dia bawa ke pelayanannya. Lalu kemudian dia utus untuk bisa melayani. Lalu akhirnya dia jadikan teman sekerjanya. Jadi ada batasnya terus, tahap tingkatan terus sampai orang itu jadi. Sampai orang itu menjadi orang yang mampu berdiri sendiri, mandiri, menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Harus seperti itu kita dalam pemuridan. Nah, bicara tadi tentang kalau mau bagaimana teman dia menggurui semuanya gitu. Bisa saja, tapi dalam namanya fathering.
Nah itu fadring memang. Jadi kalau kita memang mau menjadikan kawan-kawan atau saudara-saudara kita itu yang di bawah kita itu bisa bercerita pada kita tentang segala sesuatunya, ya kita harus jadi bapak lah memang. Bukan hanya bicara teman biasa saja. Itu bukan superior. Kalau kita menjadi bapak bagi orang, kita bukan superior. Superior itu adalah ketika kita menjadikan dia itu anak buah kita, muridnya kita, muridku, kunya tadi kepada kita. Tapi kita jadikan dia murid Kristus. Kalau ada Begitu. itu. Oh ya. Jadi saya pikir kalau mau ditambah menjadi pertemanan, ya boleh-boleh saja. Jadikan dia pertemanan. Tapi dalam konsepnya itu pertemanan pun artinya kan tetap ada teachingnya. Tetap harus ada coachingnya. Tetap juga harus ada fatheringnya. Walaupun di dalam pertemanan memang. Karena kalau bicara tentang jadi murid, dia harus belajar tentang menundukkan diri. Memang begitu. Makanya kita pun seperti itu. Kita perlu mengajarkan tentang penundukan diri yang benar. Bagaimana kita boleh mengajarkan kepada dia juga pergaulan yang benar. Begitu. Nah itu semuanya ada di dalam itu. Saya rasa bisa kita cermati bersama. Tidak ada yang sebenarnya akan dengan jujur. Kalau kita misalnya pemuritannya ke bawah maksud saya usianya di bawah kita, ini juga mempengaruhi juga memang. Seperti saya misalnya memuridkan Bapak Bara yang berbeda, ya kan? Tidak mungkin saya jadikan dia kayak sebaya saya, kawan saya. Saya rangkul-rangkul, saya sebaya, nggak bisa gitu juga. Justru saya harus anggap dia sebagai orang tua juga, karena dia lebih tua dari saya. Ada yang seperti itu dalam jemaat memang. Jadi kita harus pandai. Tapi teachingnya, coachingnya, fatheringnya harus jalan. Begitulah dia. Memang itulah konsep pemuritannya. Kalau kita misalnya sama anak di bawah kita umurnya, ya anak-anak pelajar apa semua, bisa saja. Ya nggak usah pun bicara superior, dia sudah lihat kita superior sebenarnya karena usia, apalagi udah orang tua, ya, dihormati kan, segani gitu kan. Tapi ada juga tantangannya tersendiri itu karena udah terlalu jauh jaraknya dengan kita. Ya inilah yang menjadi kesusahan. Dia akan membuat tembok, ada sedikit dalam pikirannya itu ada benteng, ada jaga jarak dengan kita begitu. Saya rasa itu menjadi sebuah catatannya. Baik, saya rasa siapa lagi tadi? Pak Ayub Faud tadi. Boleh, saya tambah sedikit Pak, kalau boleh. Ya, silakan. Ya, mungkin dari saya terima kasih atas pelajaran ini, sangat luar biasa sekali Pak. Sekali lagi terima kasih pertemuan terakhir kita. Mantap, jos. Dan agak pusing sedikit. Yang saya mau tanggapi, intinya kita jangan keluar dari metode pemuritan. Mungkin saya tanggapi teman-teman yang lain. Intinya apa yang kita pelajari, itu yang kita kasih. Dan tidak ada pembelajaran seperti yang Pak dosen bilang, tidak ada metode yang paling benar. Intinya semua metode sama. Jadi kita jangan keluar dari konsep itu. Fokus kita adalah memuridkan. Kita nggak boleh rubah-rubah ini, rubah itu. Kita nggak boleh ini. Dan satu lagi yang saya tanggapi Pak Itolo tadi, ya memang seperti kata Pak dosen tadi, ada jemaat yang saya datang ibadah berpuluhan dan ganggu saya. Nah itu memang ada seperti itu Pak. Agak susah memang. Jadi terkadang kita dalam jemaat ada gembala yang takut kehilangan juga jemaatnya. Jadi mungkin dia memulai memuridkan, takutnya tersinggung, nggak datang gereja lagi, agak susah juga, repot. Jadi memang itu memang kendala betul-betul yang kita harus pahami dalam jemaat. Dan memang ini sangat-sangat bagus sekali. Seperti kata Pak dosen bilang, kita cari yang mau aja. Siapa yang mau, ayo silahkan. Memang kami jujur aja di dalam jemaat kami memang jarang sekali pemuritan, memang bukan jarang, memang nggak ada sama sekali Pak. Jadi
pelajaran sangat bagus sekali buat kami bisa memulai, dan kami mungkin akan memulai dengan siapa saja yang mau. Jadi tanggapan saya, mungkin tadi saya dengar beberapa teman-teman yang ada kasih masukan, saran. Kalau menurut saya, kita jangan keluar dari metode pemuridan ini. Artinya pelajaran yang kita sudah dengar, kita bawa ke jemaat. Kita nggak boleh keluar dari konteks itu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Mungkin ke depannya kami boleh bisa lebih baik dari. Terima kasih Pak pelajarannya. Baik Pak Ayu, terima kasih. Saya tadi kelupaan terkait dengan teknologi ya. Pak Joni tadi mengatakan memang teknologi itu sebenarnya pada awalnya semuanya itu baik. Lalu kemudian disalahgunakan. Ya, oleh orang-orang ya katakanlah semuanya yang punya apa namanya itu keinginan-keinginan pribadi, lebih tepatnya kalau saya katakan kepentingan-kepentingan diri. Memang sebagai contoh tadi ada seorang bernama Alfred Nobel. Dia seorang ahli fisika. Dia menemukan bagaimana bisa meledakkan suatu tempat dengan dinamit. Dan dia menemukan itu tujuannya adalah supaya industri bisa cepat, karena kereta api itu harus menembus berbagai tempat bukit untuk tempat rel kereta api mengangkat batu bara, ya kan, mengangkat banyak hal-hal yang berat. Jadi dibuatlah kereta api, tetapi relnya itu harus menembus daripada sebuah bukit, sebuah gua atau apa. Bagaimana caranya? Itu harus dipancurkan. Alfred Nobel menemukan itu, dan revolusi industri terjadi begitu luar biasa. Dan pada akhirnya kemudian Alfred Nobel dihadiahi anugerah uang lah begitu oleh para pengusaha-pengusaha begitu banyak. Tapi kemudian dia berkata, jangan kasih sama saya tidak mau menerima. Berikanlah itu kepada orang-orang yang menemukan banyak hal untuk kelangsungan umat manusia. Maka itulah yang disebut dengan di PBB dibilang disebut hadiah Nobel. Nah, sampai hari ini kalau ada yang berhasil untuk kemanusiaan, untuk apa, banyak hal, lingkungan kah, kemanusiaan dari sisi lingkungan atau dari penyakit apa namanya itu kesembuhan atau mencari obat tertentu untuk suatu penyakit. Nah, orang-orang yang penemu-penemu itu diberikan namanya hadiah Nobel. Juga termasuk perdamaian, makanya ada hadiah Nobel perdamaian begitu ya. Ya, itu memang benar. Allah menciptakan manusia dari awalnya segambar dan serupa dia untuk menguasai dunia ini. Berkuasalah engkau atas ikan di laut, burung-burung di udara, segala ternak melata di bumi, dan itu diberikan kuasa untuk itu. Tapi sekali lagi orang-orang jahat menggunakannya untuk hal-hal yang salah. Termasuk akhirnya Perang Dunia Pertama menggunakan bom. Ya, di mana akhirnya manusia mati. Banyak sekali. Dan sekarang kita lihat bagaimana juga Perang Dunia Kedua. Bagaimana pula ini sedang meluncur lagi di Israel. Bagaimana bom itu dengan cepat sekali. Tinggal tekan knop di sini, tombol di sini, di sana sudah bisa meledak dalam tempo sekian menit. Nah, itu kan ngeri-ngeri. Tapi sekali lagi, ya itulah dunia, zaman. Tapi bukan berarti akhirnya kita takut di dalam menggunakan teknologi. Baik, itu saja tambahan dari saya mungkin. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya minta Pak Samuel boleh dulu foto sebelum saya sampaikan tentang tugas dan kita berdoa. Silakan Samuel. Semua kita buka. Halo, tolong dibuka kamera. Bapak Sobol, Ari Soboli dibuka kamera. Bapak Romi, bolehkah buka kamera? Mary, Yandro Aldo, Bapak Yandro Aldo. Bisa buka kamera?
Ariman, Pak Ariman. Oke. Oke, saya rasa Untuk di ya, kamera silakan, ya, per silakan. ya. 1, 2, 3. Untuk kamera kedua, untuk slide 2, 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih Sudah CM. 2 slide ya. Ya, terima kasih. Nah, sekali lagi saya ingatkan tugas kita adalah yang pertama, tugas kita jangan lupa bahwa materi kita nanti akan saya bagi ini ke grup. Saya berharap silakan kita masing-masing mencatat ringkasan-ringkasan yang saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu bisa catat dari atas pelan-pelan. Ringkasan materi saya dalam pelajaran ini dituliskan dengan baik. Ditambah Bapak Ibu coba bagikan, jelaskan apa yang Bapak Ibu dapat dari pelajaran ini. Tangkaplah apa yang didapat. Ya, tuliskan saja dengan tangan, boleh. Dan yang kedua adalah kalau bisa ada difotokan pemuritan yang Bapak Ibu lakukan. Kalau bisa. Dan saya rasa bisa. Tapi tadi ada yang bilang nggak mau difoto. Ya, apa boleh buat. Sebenarnya bisa cari yang lain lagi yang mau difoto. Berapa sekarang? Sekarang tanggal 30. 30. Maka ya dikumpulkan siap atau tidak siap pada tanggal 13 November harus dikirim kepada saya untuk segera mendapatkan nilai pemuritan. Demikian info. Ada pertanyaan? Kali Pak dosen. Siapa tuh? Pak, cepat kali, Pak. 13 November, cepat kali Pak dosen. Jadi maunya 2 tahun. Berarti orang pemalas itu kalau cepat. Aku aja udah 4 lembar kok. Oh. Tahun depan. November tahun depan aja. Pak, ini dikhawatirkan bukan ringkasan, tapi penjabaran ini. Nah, ini bisa banyak sekali ini. Tahun baru aja. Salin aja. Januari. Ya ringkasan boleh ya, penjabaran boleh juga. Karena nilainya nanti akan ada. Dapat penjabarannya, ya nilainya kan. Kalau cuma seperti apa yang disampaikan itu dibuat, nilainya kan gitu. Januari Pak, Januari. Udah. Siap-siap tanggal 13 Pak, boleh, siap. Saya lupa lagi aja Pak, tapi sumpah aja nggak apa-apa yang lain. Pak Ayu. Baik, 14 Februari Pak, pemilu Pak. 14 Februari tambah 1 minggu, maka tanggal 20 November siap harus 20 Ya. boleh. Siap. 20 November ya, tidak ada lagi kata tidak. Dan kalau 20 November tidak apa ya sudah berarti tidak ada nilai. Saya akan kasih sama Pak Junior Silalahi nilai-nilai. Siap. 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 Yang kemarin aja belum kita Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya ada Pak. Pak Effendi. Lagi Pak Effendi. Siap-siap yang kemarin aja kita belum Pak. Yang kemarin aja belum. Mana itu? Penginjilan. Iya. Apa itu? Penginjilan udah Pak. apa? Perintisan. Pak terkelin. Perintisan Karakter perintisan gereja Pak. Perintisan gereja ya. Pak fotokopi namanya kuliah. Sebenarnya 1-2 hari kalau difokuskan selesai semua itu. Cuman karena kita kan banyak pekerjaan kan.
Iya, betul. Saya rasa Saya terus kita semua kerja Pak, dari usahakan biar gak repot. ya. Semangat Yang kali penting Pak Ayub. lulus, Ya memang lulus. harus Kan semua semangat para lah, masa mahasiswa Pak dosen. dari gimana kita dari contoh sama semangat kalau kita pemalas? Atau gimana? Luluskan saja semua para mahasiswa. Oke. Ya harus semangat lah. Ya. Keren kali Pak Ayub ini. Ya. Harus jadi contoh, harus jadi contoh. Baik, mantap. Kali Ayub. Ayub ini mantap sekali dia. Ya. Pak Ayub udah siap jadi dosen aja lah. Biar gak jadi dosen, jadi guru pemurid. Asisten dosen. Pak Oke. Dosen. Ya. Salam Pak. Nah, Saya masuk pakai nama Pak Herman Pak karena HP saya udah rusak. ya sudah. Kenapa wajahnya? Udah dipoto kan. Nanti kan tengok Elman kan nggak mungkin laki-laki, itu sih istrinya gitu kan. Diganti namanya Bu. Namanya Oke. diganti aja, ditulis namanya. Nggak tahu saya gantinya Pak. Oke. Tulisnya nama Ibu Herman dong, Ibu Herman. Teknologi. Minta Ibu Herman. anak ibu bantu lah. Baik. Minta Pak dosen belilah baru. Iya. Baik, kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Bornok Siombing bisa tutup dalam doa. Silakan Pak. Kita akan ketemu pada kesempatan lain. Saya tidak tahu mata kuliah yang lain, tapi saya berharap kita bisa ketemu lagi nanti. Kita berdoa jangan. Silakan Pak Bornok tutup dalam doa. Tetap. Baik Pak. Ya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pembelajaran malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami hamba-hamba Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan melalui hamba-Mu Pak dosen yang sudah memberkati kami. Terus Tuhan pakai, Tuhan urapi, berkati Tuhan dalam pelayanan. Bahkan apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Setiap kami Tuhan juga, Tuhan berikan hikmat bagi kami. Tuhan pimpin kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan dalam hal pemuridan ini. Dan kami belajar Tuhan, dan Tuhan terus melengkapi setiap kami Bapak. Urapi kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami mau belajar Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang pimpin kami Tuhan, melakukan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau di hari-hari yang akan datang juga kami akan masuk Tuhan dalam pelajaran berikutnya. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Makasih. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak dosen. Ya Pak dosen. Semua. Terima kasih semua juga. Terima kasih Pak Ketua Kelas. Berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Shalom. Halo. Selamat malam. Ya. Bye. Pak Selamat Yusuf. malam, selamat Kabar baik, Pak istirahat. Yusuf. Ya, baik-baik, Mana sehat-sehat. kabar-kabar? Kabar baik, Kak Daniel. Ya, si Ya. Tuhan. Oke, pamit ya. Amit.